Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Di tengah hiruk-pikuk Delhi, buka puasa terbesar di dunia digelar di depan Masjid Jama. Ribuan warga Hindu datang, penasaran dengan ajaran Islam yang selama ini mereka dengar dari cerita yang belum tentu benar. Di antara mereka, Rajesh, seorang pria Hindu, mendekati seorang Muslim yang sedang membagikan makanan. Percakapan sederhana itu menjadi awal dari perjalanan panjang, sebuah pencarian kebenaran yang akan mengubah hidupnya dan ribuan orang lainnya selamanya. Jangan lupa like dan subscribe, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Selamat menyaksikan. Di jantung kota Delhi, di depan Masjid Jama yang megah dan bersejarah, terjadi sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah acara buka puasa bersama terbesar di dunia diadakan, di mana ribuan umat Islam dari berbagai penjuru India berkumpul untuk berbagi makanan. Namun, yang membuat acara ini begitu menakjubkan bukan hanya jumlah Muslim yang hadir, tetapi juga kehadiran ribuan warga Hindu yang penasaran dengan acara ini. Bagi mereka, ini adalah pertama kalinya melihat langsung bagaimana umat Islam merayakan Ramadan dengan penuh kasih sayang dan kebersamaan. Di tengah kesibukan, seorang pria Hindu bernama Rajesh menghampiri seorang pria Muslim yang sedang membagikan makanan untuk berbuka puasa. Pria Muslim itu bernama Abdul, seorang pemuda sederhana yang selalu aktif dalam kegiatan sosial di masjid. "Apa yang sedang kalian lakukan? Mengapa begitu banyak makanan disiapkan?" tanya Rajesh dengan rasa ingin tahu. Abdul tersenyum dan menjawab dengan ramah, "Kami sedang menyiapkan buka puasa. Di bulan Ramadan, berbagi makanan adalah bentuk ibadah bagi kami. Setiap Muslim dianjurkan untuk memberi makan orang lain, baik Muslim maupun non-Muslim." Rajesh terkejut. Selama ini, yang ia dengar dari media dan lingkungan sekitarnya adalah bahwa Islam adalah agama yang keras dan penuh kekerasan. Namun, pemandangan di depannya sangat bertolak belakang. Rajesh semakin penasaran, ia duduk bersama Abdul dan mulai mengajukan pertanyaan tentang Islam. "Tapi bukankah Islam agama yang mengajarkan peperangan? Kenapa banyak orang takut dengan Islam?" tanyanya. Abdul tersenyum dan berkata, "Islam bukan tentang peperangan, melainkan tentang kedamaian. Bahkan, kata Islam sendiri berasal dari kata salam, yang berarti perdamaian. Ada banyak kesalahpahaman tentang Islam karena tindakan segelintir orang yang tidak mewakili ajaran sebenarnya." Rajesh mulai mendengar sesuatu yang berbeda dari yang selama ini ia percayai, namun, hatinya masih ragu. "Tapi bagaimana dengan Tuhan kalian? Mengapa kalian menyembah satu Tuhan saja, sedangkan kami memiliki banyak dewa?" Abdul menjawab dengan lembut, "Allah berfirman dalam Al-Quran, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Baqarah ayat 163, Islam mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Dialah pencipta segala sesuatu. Rajesh terdiam, kata-kata Abdul mulai mengusik pikirannya. Setelah berbicara cukup lama, Abdul mengajak Rajesh untuk masuk ke dalam Masjid Jama, salah satu masjid terbesar dan tertua di India. Saat memasuki masjid, Rajesh merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melihat umat Islam yang sedang duduk, membaca Al-Quran, dan berdoa dengan khusyuk. "Apa yang mereka lakukan?" tanya Rajesh. "Mereka berzikir dan membaca Al-Quran. Ini adalah cara kami mendekatkan diri kepada Allah. Dalam Islam, ibadah bukan hanya ritual, tapi juga cara untuk menenangkan hati dan mencari petunjuk hidup." Rajesh mengangguk. Ia mulai merasakan bahwa Islam bukanlah agama yang menakutkan, melainkan agama yang mengajarkan ketenangan dan ketulusan. Saat matahari mulai terbenam, suara azan berkumandang dari menara Masjid Jama. Ribuan orang yang telah berkumpul segera mengambil tempat mereka dan bersiap untuk berbuka puasa. Rajesh melihat bagaimana Abdul dan umat Islam lainnya duduk berdampingan, tanpa membedakan kaya atau miskin. Mereka berbagi makanan dengan penuh kehangatan. Saat kurma pertama masuk ke dalam mulutnya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya rasa manis kurma, tapi juga kehangatan yang ia rasakan dari komunitas Muslim ini. "Begini rasanya berbuka puasa? Kenapa ini terasa begitu istimewa?" tanya Rajesh.
Karena ini bukan hanya tentang makanan, tapi juga tentang kebersamaan dan rasa syukur kepada Tuhan, jawab Abdul. Rajesh mulai memahami bahwa Islam bukan hanya sekadar agama, tetapi juga cara hidup yang membawa kedamaian dan kebersamaan. Setelah berbuka puasa, Rajesh merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mengingat semua yang telah ia pelajari hari ini. Jika Islam benar-benar agama perdamaian, lalu mengapa aku harus menolaknya, pikirnya. Dengan hati yang berdebar, ia berkata kepada Abdul, aku ingin tahu lebih banyak tentang Islam, aku ingin membaca Al-Quran dan mencari kebenaran sendiri. Abdul tersenyum, Islam tidak memaksa siapapun untuk masuk, tetapi jika hatimu telah terbuka, Allah sendiri yang akan memberimu petunjuk. Rajesh pun mulai belajar lebih dalam tentang Islam. Kisah Rajesh bukanlah satu-satunya. Selama acara buka puasa bersama itu, ribuan warga Hindu yang awalnya hanya datang untuk melihat, akhirnya terinspirasi oleh kedamaian dan kasih sayang yang mereka saksikan. Mereka menyaksikan bagaimana Islam memperlakukan semua manusia dengan setara, bagaimana umat Islam saling berbagi tanpa pamrih, dan bagaimana keindahan ibadah Islam menyentuh hati mereka. Dalam satu momen yang menggetarkan, ribuan warga India yang beragama Hindu berdiri dan mengucapkan syahadat bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mereka resmi masuk Islam, dan momen ini menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah di India. Setelah masuk Islam, para mualaf ini mulai belajar lebih dalam tentang agama baru mereka. Masjid Jama menjadi pusat pembelajaran, dan komunitas Muslim di India semakin berkembang. Namun, perjalanan mereka belum selesai. Mereka masih harus menghadapi tantangan dari masyarakat yang belum memahami Islam. Tapi satu hal yang pasti, cahaya Islam telah menyinari hati mereka, dan tidak ada yang bisa memadamkannya. Malam itu, Rajesh duduk di dalam Masjid Jama, masih merasakan kehangatan yang mengalir di hatinya setelah mengucapkan syahadat. Kini, ia bukan lagi seorang pria Hindu yang penuh keraguan, melainkan seorang Muslim yang baru saja menemukan cahaya kebenaran. Di sampingnya, Abdul menepuk pundaknya dengan lembut. Bagaimana perasaanmu sekarang? Rajesh tanyanya dengan senyum hangat. Rajesh menatap langit-langit masjid yang dihiasi dengan kaligrafi indah. Aku merasa seperti bayi yang baru lahir. Rasanya semua beban yang pernah kupikul menghilang. Tapi aku juga merasa ada perjalanan panjang yang harus kutempuh, jawabnya jujur. Abdul mengangguk. Islam bukan sekadar agama, tetapi jalan hidup, dan perjalananmu baru saja dimulai. Sementara itu, di luar masjid, ribuan warga yang sebelumnya beragama Hindu mulai berkumpul. Mereka masih belum berani melangkah masuk, tetapi hati mereka dipenuhi rasa penasaran. Beberapa dari mereka melihat Rajesh dengan ekspresi terkejut, seorang pria Hindu yang mereka kenal sepanjang hidup, kini telah memilih Islam. Di tengah kerumunan, seorang pria tua bernama Mahesh, yang merupakan tetua di komunitas mereka, berdiri dengan raut wajah bingung. Bagaimana mungkin? Apa yang kau temukan dalam Islam hingga kau tinggalkan agama leluhurmu? Tanyanya kepada Rajesh. Rajesh tersenyum. Aku tidak meninggalkan siapapun, Mahesh. Aku justru menemukan sesuatu yang telah lama kucari, katanya dengan tenang. Percakapan itu menjadi panjang. Semakin banyak warga yang mendengarkan, dan tanpa mereka sadari, diskusi itu telah mengantarkan banyak dari mereka ke dalam pintu Islam yang sebelumnya mereka tutup rapat. Hari berikutnya, Masjid Jama kembali dipenuhi oleh lautan manusia. Kali ini bukan hanya umat Islam yang datang untuk beribadah, tetapi juga ribuan warga Hindu yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Islam. Ustadz Rahman, seorang ulama yang terkenal dengan kelembutannya dalam berdakwah, naik ke atas mimbar. Dengan suara yang tenang namun penuh makna, ia mulai berbicara. Saudara-saudaraku sekalian, Islam bukan agama paksaan. Tidak ada paksaan dalam agama ini, tetapi Islam adalah cahaya bagi hati yang mau mencari kebenaran. Di antara kerumunan, Anjali, seorang wanita muda beragama Hindu, duduk dengan mata berkaca-kaca. Ia mendengar kisah Rajesh dan mulai merasakan sesuatu di hatinya. Apa benar Islam adalah agama yang penuh kedamaian? Sementara itu, beberapa warga Hindu yang lain mulai bertanya kepada Abdul tentang ajaran Islam. Mereka ingin tahu lebih banyak, bukan dari berita atau cerita yang mereka dengar di luar sana, tetapi langsung dari umat Islam sendiri. Hari itu, ratusan orang kembali bersyahadat. Mereka menangis,
merasa seperti baru saja dibersihkan dari kebingungan yang selama ini menyelimuti hidup mereka. Namun, di sudut kota Delhi, ada kelompok orang yang tidak senang dengan fenomena ini. Mereka adalah para pemuka agama Hindu radikal, yang merasa bahwa Islam telah mencuri umat mereka. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, teriak seorang pemimpin mereka. Kita harus menghentikan penyebaran Islam di tanah kita. Ancaman mulai muncul, tetapi semangat para mualaf tetap tidak goyah. Malam itu, Rajesh dan beberapa mualaf lainnya berkumpul di rumah Abdul. Mereka mulai belajar tentang Islam lebih dalam, tentang salat, zakat, dan puasa. Namun, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar rumah. Sekelompok orang berdiri dengan wajah marah, membawa obor dan spanduk bertuliskan tinggalkan Islam atau pergi dari India. Rajesh menelan ludah. Ia mengenali beberapa wajah di antara mereka, tetangganya, teman masa kecilnya. Abdul keluar dengan tenang, menghadapi mereka dengan senyum. Saudara-saudaraku, mengapa kalian marah? Tanyanya lembut. Kami tidak ingin kalian membawa Islam ke kota ini, bentak salah satu pria. Rajesh maju ke depan. Apakah kalian ingin mengusir kami hanya karena kami memilih keyakinan kami sendiri? Kerumunan itu terdiam. Tidak ada jawaban. Anjali, yang juga telah bersyahadat, berdiri di samping Rajesh. Kami tidak mengganggu siapapun. Kami hanya ingin mencari kebenaran. Jika Islam adalah agama yang salah, maka tunjukkan pada kami buktinya. Suasana menjadi tegang, tetapi perlahan, beberapa dari mereka mulai menundukkan kepala, merenungi kata-kata itu. Namun, di antara mereka, masih ada yang tidak terima. Mereka pergi dengan wajah marah, meninggalkan ancaman yang menggantung di udara. Meski ancaman datang, semangat para mualaf semakin membara. Mereka mulai belajar lebih dalam tentang Islam, bahkan membantu umat muslim dalam kegiatan buka puasa terbesar di dunia yang kembali diadakan. Kini, acara buka puasa itu tidak hanya menjadi perayaan bagi umat Islam, tetapi juga simbol persatuan di tengah perbedaan. Semakin banyak warga Hindu yang datang, bukan untuk memprotes, tetapi untuk melihat dan merasakan sendiri kedamaian yang diajarkan Islam. Di masjid, Ustadz Rahman mulai memberikan kajian khusus bagi para mualaf. Masjid Jama yang dulu hanya menjadi tempat ibadah bagi umat Islam, kini menjadi tempat pencarian kebenaran bagi banyak orang. Rajesh, Anjali, dan para mualaf lainnya kini bukan lagi sekadar orang yang mencari cahaya, tetapi juga mulai menyebarkan cahaya Islam kepada orang-orang di sekitar mereka. Namun, mereka tidak tahu bahwa bahaya masih mengintai. Di tempat lain, kelompok radikal semakin marah dengan penyebaran Islam yang semakin meluas. Mereka mulai merencanakan sesuatu. Malam itu, Rajesh berdoa untuk pertama kalinya sebagai seorang Muslim. Air matanya jatuh, mengingat perjalanan panjangnya hingga sampai ke titik ini. Aku tidak akan mundur, bisiknya dalam hati. Di luar, suara azan berkumandang, menandakan bahwa Islam kini telah benar-benar tumbuh di tanah India. Namun, di kejauhan, seseorang mengamati mereka dengan tatapan penuh kebencian. Malam itu, di sudut kota Delhi yang gelap, sekelompok orang berkumpul di sebuah bangunan tua. Mereka adalah para pemuka Hindu radikal yang tidak terima dengan semakin banyaknya warga Hindu yang masuk Islam. Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, seru seorang pria berjanggut tebal dengan nada penuh kemarahan. Hari ini mereka mengadakan buka puasa terbesar, besok mungkin mereka akan mengislamkan seluruh India. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat, sahut pria lainnya. Mereka mulai menyusun rencana, buka puasa terbesar di dunia akan segera berlangsung lagi, dan mereka berencana menghancurkannya. Sementara itu, di Masjid Jama, Rajesh, Abdul, dan para mualaf lainnya sedang sibuk mempersiapkan makanan untuk buka puasa. Semangat mereka tidak tergoyahkan, meskipun mereka tahu ada ancaman yang mengintai. Rajesh duduk di sudut masjid, membaca Al-Quran, hatinya terasa tenang. Ia tidak lagi takut. Islam telah mengajarkannya arti keberanian. Rajesh, panggil Abdul, menghampirinya, bagaimana perasaanmu sekarang? Rajesh tersenyum, aku siap menghadapi apapun, jika ini jalanku, maka aku akan tetap melangkah. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di kejauhan, seseorang sedang mengawasi mereka dengan mata penuh kebencian. Hari itu, ribuan orang mulai berkumpul untuk buka puasa terbesar di dunia. Suasana penuh kegembiraan. Anak-anak berlarian, para ibu menyiapkan makanan,
dan para mualaf duduk di antara umat Islam lainnya, merasakan kebersamaan yang hangat. Rajesh berdiri di tengah kerumunan, matanya berbinar melihat banyaknya orang yang datang. Ini luar biasa, gumamnya, namun, di sudut jalan, beberapa orang mencurigakan terlihat bergerak cepat, mereka membawa sesuatu di dalam tas mereka, mata mereka penuh kebencian. Di dalam masjid, Abdul merasakan firasat buruk, ada yang tidak beres, bisiknya. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari arah gerbang, ada bom, semua menjauh. Suasana yang awalnya damai berubah menjadi kekacauan, orang-orang berlarian panik, mencoba menyelamatkan diri. Rajesh melihat seorang pria mencurigakan mencoba menyulut sesuatu di dalam tasnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dan menubruk pria itu. Dor, tembakan terdengar, Rajesh terjatuh, dadanya terasa panas, darah mengalir di bajunya. Abdul berlari menghampirinya, Rajesh, teriaknya panik. Rajesh tersenyum meskipun kesakitan, aku tidak menyesal memilih jalan ini, bisiknya. Polisi akhirnya datang, menangkap para pelaku sebelum bom meledak. Buka puasa terbesar di dunia tetap berlangsung, meskipun dengan kesedihan. Beberapa hari kemudian, ribuan orang datang ke pemakaman Rajesh. Ia telah menjadi pahlawan bagi banyak orang. Di atas nisannya tertulis, Rajesh bin Abdullah, seorang pencari kebenaran yang menemukan cahaya dalam Islam. Banyak warga Hindu yang sebelumnya ragu kini semakin yakin untuk memeluk Islam. Mereka melihat bagaimana Rajesh mempertahankan keyakinannya hingga akhir hidupnya. Di dalam masjid, Abdul berdiri di depan jamaah, matanya berkaca-kaca. Rajesh telah pergi, tetapi semangatnya akan selalu hidup di antara kita. Islam adalah agama kebenaran, dan tidak ada yang bisa menghentikan cahaya Allah. Malam itu, di bawah langit Delhi yang cerah, ribuan orang kembali mengucapkan syahadat. Islam kini telah tumbuh lebih kuat di India.